Mantan gubernur. Itu 2013. Saya bilang, ayahanda, orang KP udah capek jadi orang miskin. Gitu ya. Artinya apa? Kita punya potensi besar, terutama di Karimun. Oke, kalau gitu saya akan coba. Selamat sore Tribuners. Sore Tribuner. Selamat datang di Tribun Batam Podcast. Ya, kembali lagi. Kemarin kita dengan Bang Ical ya. Iya, kemarin kita ke Calon Anambas. Bupati Kepulauan Anambas. Iya, Sebelumnya kita dengan Pak Awe, Pak Awe, Bupati Lingga ke yang Bintan. akan ke Bintan. Iya. Jadi kita beruntun berturut-turut kita mengundang calon-calon penantang petahana. Di Kepri ya, di Kepri Iya. nih, dari Kepri. daerah-daerah di Kepri. Iya. Nah, kalau sekarang kita datangkan dari Karimun. Iya. Selamat datang Bang Bang Ies. Iskandar Syah Abdul Manaf. Iya. Iya. Siapa yang nggak tahu Bang Is lah. Pokoknya Iya. udah karena beliau ini udah Iya. memutuskan maju untuk melawan petahana di Karimun, udah pasti media-media udah muncul nih. Iya, benar. Udah rame di media. Kalau di udah googling rame. udah muncul namanya. Iya. Muncul Iya. maju di pertahanan untuk menantang pertahanan gitu. Yo, siap. Ya. Biar menarik dikit kan? Iya. Ya, kalau ada nantang-nantangnya enak. Boleh Bang diturunin Bang biar Iya. kelihatan nih Nah, wajahnya. kalau orang Karimun mesti tahu. Ya, tapi kan yang nonton seluruh Kepri nih. Itu. Baik, Yang baik. nonton- Yang nonton kita kan banyak nih Bang. Nah Bang, kalau asli katanya Moro tuh Iya. Karimun ya Bang? Saya lahir di Moro ya. Di Moro itu kecamatan Moro ya. Kan Karimun tuh ada sekitar 249 pulau. Nah, mungkin sekitar 50 yang pulau-pulau besar yang dihuni orang ya. Saya ada di Moro sama dengan Pak Nurdin. Gubernur kita ya, Pak Nurdin, saya sama-sama beliau. Asal dari Moro. Moro juga ya. Berarti asli putra daerah Asli putra Karimun daerah. ya. Ya, yes. Betul. Di tahun 72 ya Pak. Ya. Masih muda Tapi sih. kalau mau Iya, masih muda ngapain kalau manggil, 82 Pak? juga bagus. Bang. Iya. Banyak yang sekarang tuh wajah-wajah baru masih muda-muda gitu. Udah sukses ini. Iya. Bang Is ini juga di DPRD Provinsi Kepri 3 periode, bener Bang ya? Iya. Siap, udah 3 periode saya. 3 periode. Yang Udah bosan sebenarnya ya. Makanya maju ya Bang. Maju. Udah makanya bosan saya. sekarang jadi eksekutor ya, maju untuk jadi eksekutor Iya, Bang. Gitu Bang ya. iya jadi eksekutor sama kontraktor. Jadi anggota DPR ini 2009. beneran? Sejak 2009 Nah, tuh. saya udah jadi anggota dewan. Ya. Bang kalau sekarang komisinya di mana Bang Is nih? Saya komisi bidang ekonomi dan keuangan. Ya, komisi 2 DPRD Kepri. Oh, oke. Berarti kok soal ekonomi dan keuangan beliau ini paham nih. Paham. Nanti kita Uji. uji. Boleh. Kita uji kelayaan. Saya nggak hafal, coba kode nomor banknya aja yang nggak ada. Kalau yang lain hafal. Mungkin kita juga Nomor pengen rekeningnya. mungkin nih Bang Is bisa bahasa Belanda nih kayaknya. Oke. Coba Bang. Goedemiddag dames en heren, ik ben Iskandar Shah van de ik wil praten over verkiezingen. Oh, nggak tahu kita. Wih. Jerak. Artinya Bang, gini. ditranslate, Translate. Ah. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, selamat sore. Saya Iskandar Shah. Hari ini saya cerita tentang pemilihan umum. Oh, Wih, mantap nih. Mantap ini. Ya, jadi Bang Iskandar ini pernah sekolah di Belanda. Tribuners. Lumayan walaupun bukan sekolah Belanda tapi bukan orang Londo tapi Londo Ireng. Bang, boleh ceritain sedikit. Itu sekolah apa Bang sampai Belanda tuh Bang? Iya. Ya ini mungkin takdir Tuhan ya. Saya diberikan kesempatan untuk kuliah di sana. Jurusan saya di kimia ya. Oh, kimia. Iya. Tapi saya juga pernah ngajar di Indonesian Embassy School, sekolah kedutaan. Oke. Ya dari bekal pengalaman itulah kebetulan saya diminta balik ke Kepri. Ya sudah, ternyata terpilih jadi anggota dewan. Saya pun nggak pernah kebayang bahwa saya akan jadi anggota dewan. Oh, jadi ahli kimia pada saat itu mungkin. Ya, saya lebih suka di bisnis sebenarnya, oke. di bisnis, di ekonomi. Politik kan satu sisi yang lain ya. Oke, tapi ya karena mungkin lebih mudah beradaptasi ya, dan alhamdulillah sekarang udah 3 periode, masuk ke 3 periode menjadi dewan.
bagus juga nih. Bisa bahasa Belanda. Iya, dan pendiri dan sekretaris Indonesia, bacanya apa nih? State Netherlands. Susah banget. Stichting Netherlands. Jadi saya apa tuh, dulu sama-sama teman-teman komunitas orang Indonesia yang ada di Belanda, kami bangun yayasan. Kan kita dulu kan tahun 2006 ada gempa bumi, ada tsunami di Aceh, ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada gempa di Jogja. Nah kami lebih banyak kepada charity. Jadi ngumpulin dana dan kami kirim ke Indonesia untuk bantu saudara-saudara kita. Itu sebenarnya stichting itu termasuk aktivitas sosial. Kan kita kan kangenan kan kalau lebaran nggak ada yang bikin ketupat. Nah, ngumpul-ngumpul di samping di kedutaan juga kita punya komunitas. Itu maksud dengan yayasan Stichting Indonesian Stichting Netherlands. Terakhir ke Belanda kapan, Bang? Oh, saya terakhir tahun 2000 berapa ya? 2018 atau 2000 apa ya? Ya, numpang-numpang lah lihat Komisi 2. Iya. Kalau hobi tadi, Bang? Kalau hobi apa? Hobi saya suka baca, jogging, olahraga, ya gitu, biar sehat. Iya. Kan baca kan saya juga ketua umum permasalahan minat baca Kepri. Oh, Kepri ya? Iya. Ya. Karena tahu nggak kenapa? Saya tanya, orang Indonesia, orang Singapura dari 1.000 orang yang suka baca berapa? Kalau dapat saya kasih uang 100.000 buat pulsa. Dari berapa, Bang? Dari 1.000 orang di Singapura kira-kira yang suka baca berapa orang? Kita ditanya, guys. Ditanya lah sekali. 900. Oh enggak, 450. Ah sekarang pertanyaannya, Indonesia berapa? Tahu? Dari 1.000 orang. Dari 1.000 orang. Nah, yang suka baca berapa? 100. Oh enggak, 0,1%. Jadi memang kurang Indonesia yang suka baca. Iya. 0,1. Makanya kita dorong, makanya salah satu. Oke, saya disuruh untuk menjadi ketua umum. Oke, saya ingin dorong karena kunci kita menguasai ilmu pengetahuan pertama adalah membaca. Iya kan? Iya. Dengan membaca adalah jendela dunia. Gitu. Kira-kira gitu seperti itu. Indonesia di antara 1.000 cuma satu. Iya, satu. Baru tahu aku. Iya. Luar biasa Bang Is sudah tahu kayak gitu ya. Iya. Jadi kalau dibilang kenapa mau maju ini karena apa, Bang? Iya. Maksudnya maju ke pilkada ini. Iya, baik. Udah bosan jadi anggota DPR. Mungkin udah bosan jadi dewan ya. Tapi gini, saya pingin ya, saya punya cita-cita besar ya. Saya pernah kritisi Pak Sani. Saya bilang Mantan gubernur. itu 2013. Saya bilang ayahanda, orang Kepri udah capek jadi orang miskin. Gitu ya. Artinya apa? Kita punya potensi besar, terutama di Karimun. Oke, kalau gitu saya akan coba ya. Akan coba dengan ekonomi global, dengan situasi, apalagi dengan nanti kan kita tahu sekarang COVID-19 kan. Harus ada lompatan-lompatan ya. Tapi intinya adalah dengan saya jadi bupati, banyak yang saya bisa bantu orang. Itu motivasi saya yang paling utama gitu. Memang kalau jadi anggota DPR nggak bisa bantu Ya orang. kan terbatas. Kalau dewan itu dia punya 3 tugasnya utamanya ya, buat peraturan daerah, kemudian pengawasan dan budgeting. Budgeting itu kalau sudah disusun perencanaan APBD oleh pemerintah, kami bahas bersama dan mengesahkan. Tapi eksekutor kan bukan di kepala daerah. Iya. Iya kan? Nah, di situ mungkin saya pingin saya pikir saatnya saya tampil untuk memberi yang terbaik buat masyarakat Karimun. Itu berarti memang niat dari dalam diri sendiri. Iyalah, kalau nggak itu bukan nyari duit, harus nyari jengkol lambangnya itu ya. Nah, kalau gitu mendingan nggak usah gitu. Ya. Saya kira jengkol apa? Kenapa jengkol? Tapi kalau mau kecil lagi pete boleh ya. Kita jengkol lah hari ini ya. Iya. Berarti ikhlas nanti harus mundur dari anggota Oh DPR. iya, memang persyaratan itu harus mundur, itu undang-undang ya. Tapi siap ya. Yang penting kan dalam tanding itu siap kalah dan menang. Kalau kalah jangan tendang-tendang kali di jalan aja. Gitu kan? Yang penting udah siap gitu. Bang Is, ini rencana maju jadi di konstelasi di Karimun ini inisiatif Bang Is atau memang dari PKS, dari partai? Iya, pertama memang ada keinginan masyarakat ya. Saya dari awal tadi kita ngomong-ngomong kan saya tipe orang yang nggak terlalu ini sebenarnya ya. Tapi ada keinginan masyarakat, kemudian di surveinya di PKS juga, kan antar kader kan gini, jabatan politik itu cuma 2 aja, jadi anggota dewan atau jadi kepala daerah, ya. Kalau
kalau mau jadi yang lain jangan jadi masuk orang di partai kan gitu kan. Kemudian teman-teman lewat survei internal, ya udah saya termasuk yang diprioritaskan untuk jadi kandidat ya. Tadi saya bilang mungkin dengan jadi kepala daerah banyak yang kita bisa bantu orang kan gitu. Itu bahasa sederhananya. Jadi ada dua setelah itu baru saya oke lah. Saya kasih tahu sama istri kan, gimana kita nih? Ya udah kalau niatnya untuk kebaikan masyarakat ya oke, jalan gitu. Yang penting siap udah tau lah kalau kalah mau ngapain gitu. Gitu. Iya, kalau mau ngapain. Ya berarti ini di DPRD di Kepri untuk PKS dua ini ya. Dua orang ya. Tiga Satu sama lagi ada yang dari Lingga. Pak Salmizi. Oh iya betul Lingga ada 3 jadi ya. pecahin rekor sebenarnya PKS Rekor ya. ini PKS ya. Iya. Termasuk Bu Suryani itu. Iya mungkin di Indonesia Kepri, juga enggak oke lah Indonesia. Mungkin di Kepri lah ya. Kepri saya pikir anggota dewan yang mau calon saya kira nggak ada. Siapa? Nggak ada kan? Anggota dewan yang berhenti jadi dewan mau jadi ikut pilkada kan nggak ada. Kecuali PKS. Ya kan? Ya, ini bukan Iman. Iya. Oh iya Bang Iman, sorry. Bang Iman. Ya kan? Tapi kalau di PKS ada 3 orang yang langsung ikut di pilkada. Wih. Fenomenal di tahun ini PKS. Iya. PKS ya. Iya, Kemarin Bu Suryani juga bilang begitu tuh. Iya. Terus kenapa Bang Anwar yang dipilih Bang untuk jadi pasangan? Ya orangnya cool. Ya gini. Simple. Kepala daerah itu dia harus banyak dengerin, ya. Tidak emosional. Kita kan kadang dimarahin juga sama rakyat bisa ya kan? Gitu. Rakyat kan udah capek juga ya. Nah, jadi orangnya cool saya lihat. Yang kedua, saya udah bilang, saya pernah ketemu, Pak Anwar, yang penting kita jangan tamak sama pelit ya. Oh iya, oke sudah. Gitu. Karena yang namanya gini, kepala daerah itu sebenarnya adalah manajer. Ya, kalau bahasa ini kan leader. Oke, leader ada dari kata akar to lead. To lead adalah distribusi. Jadi kami nanti jadi kepala daerah harus mendistribusikan. Jangan selonong boy atau sendiri-sendiri aja kan. Nah, ya bagi-bagi kerjaan, ngapain capek-capek gitu. Harus kerja sama-sama, teamwork. Dan saya lihat salah satu kelebihan dia itu. Ya. Dan juga dia ngerti tentang ekonomi. Dosen juga kan. Dosen ya. Dosen juga dia. Gitu. Karena cool. Kalau kemarin karena namanya pendek. Iya. Milih Bang Jo karena namanya pendek. Lucu-lucu jawabannya. Bang, kan ada beberapa yang berasumsi, ini Bang Is sama Bang Anwar pasangan boneka. Oh, boneka. Ya, apalagi kan kita lihat di manuver partai kayaknya yang untuk koalisi diborong oleh incumbent nih. Nah, terus berarti kan Bang Is didukung hanya PKS sama PAN ya. Gimana Bang? Maksudnya kalau lihat kekuatan dan besarnya koalisi incumbent dengan ini itu kira-kira proyeksinya gimana? Baik. Pertama kita bisa membantahnya bahwa kami bukan pasangan boneka ya. Bener ya Bang ya? Apalagi ya? dengan laguan boneka lagi dari India. Ya. Dan kami alhamdulillah udah dapat rekomendasi dari PAN, kemudian dari PKS. Bahkan saya seneng nih Pak Azman Abnur jadi coaching kami juga nanti ya untuk bantuin kan. Terima kasih Pak Azman Abnur ya. Gini, kami mensurvei bahwa 76% ya pemilih itu tidak tergantung dengan partainya, jadi tergantung dengan profil pendekatan calon. Dari situlah kami berani. Ya lagi pula kalau diburung semuanya kan susah juga kan. Tapi alhamdulillah kami dapat ya, walaupun minimal 6 kursi menjadi persyaratan dari 20% total kursi 30 kursi yang ada di DPRD Kepri, DPRD Karimun kan. Tapi kami juga merangkul partai-partai lain, terutama salah satunya P3 gitu ya. Dan organisasi-organisasi ya yang memang pingin ada perubahan ya oke, kita sama-sama gitu. Jadi sekali lagi Mas Danang ya, kami buktikan bahwa itu bukan bukan kandidat boneka ya. Nggak masalah ya dengan koalisi yang ada di kan ini. Gini, hajar gitu ya. Iya, yang penting kan mental gitu ya. Kalah dan menang adalah persepsi kita ya. Sebenarnya kita ini orang Kepri sudah sering dengan gelombang.
Ya, gelombang kehidupan Asik. dan gelombang laut ya. Karena kita Itu kan gelombang kehidupan sama gelombang laut ya kan. Iya. Jadi mental kita udah kuat sebenarnya. Jangan kayak kerupuk. Ya kena angin lemau dia. Iya. Ya gitu. Jadi seolah ya apalagi kita ini sikit pernah jadi apa Madin Belanda juga ya. Gitu. Apalagi kita takut ya. Iya benar Bang. Nih, ngomong-ngomong nih, ngomongin Kepri yang sering diterjang gelombang. Iya gitu. Kita masuk ke Karimun nih. Iya. Penasaran nih. Datang Karimun nanti. Belum pernah saya Bang. Kamu belum pernah nih? Oh kita undang nanti. Astaga. Tenggelamkan aja saya Bang. Iya. Iya. Ini catat nih, jangan sampai nanti Bang Is kalau jadi bupati kita ke sana nggak ditemuin nih. Iya. Biasanya kalau jadi pejabat agak sulit. Iya. Benar-benar Oh juga justru ya. kalau jadi bupati lebih mudah. Kenapa Itu belum? Nah, ingat Iya loh, kan pemimpin kan harus dekat sama rakyat. Oke. Ya welcome, apalagi teman-teman pers, media, kayak butuh juga ya. Oke. cuma kadang-kadang kita agak sulit sekarang tuh. Iya, biasanya kalau udah jadi pejabat gitu mah sudah sah gitu. Ya udah buktikan nanti kalau aku jadi bupati ya. Oke, Oke. kita catat. Ah, Ya, jadi catat jejak ya. digital nih ya. Iya. Ya gitu. Ya. Bang kalau Karimun tuh di mata Abang sendiri gimana? Iya. Menurut Abang? Saya pikir dia daerah yang sangat strategis. Daerah ya, strategis. Kenapa kita pemerintah pusat menjadikan daerah FTZ ya? Tapi kalau kita lihat dari kondisi geografis, dia pertama strategisnya dekat di posisi Selat Malaka, Ya. dekat dengan Singapura, Malaysia. Kemudian dia jadi buffer daerah Riau ya, di daerah daratan itu ya, gitu ya. Makanya orang-orang meranti, orang dari Guntung itu banyak. Ya paling tidak berobatnya itu di rumah sakit Karimun gitu kan. Belum lagi sumber daya alamnya, ya di daratnya ada granit, ya ada boksit, di lautnya ada tambang timah, juga potensi pasir laut, ya ikannya juga banyak, ya kemudian daerahnya juga subur, tanahnya luas, ya di samping kita punya sumber daya manusia juga. Orang-orang Karimun nggak kalah kan, gitu. Kalau pantai ada yang bagus Bang? Oh banyak, Banyak ya? ya. Harus dicoba ke sana nih. Nah, coba gitu. Kalau nggak datang ya susah lah kan. Karena kadang lihat kalau di Tapi jangan, bersumber kalau di sini lebih hebat lagi Batam. Kenapa? Karena ada pantai stres. Pantai stres. Saya nggak tahu kenapa ada pantai stres. Ada pantai stres ya? Tolong Iya aku kan? dikasih tahu guys. Oh, ya. Ada pantai stres di sini. Saya nggak tahu di mana. ada nggak pantai bahagia gitu ya? Pantai Iya. bahagia. Di Kenapa harus Karimun. stres ya? Iya. Iya, Bang, hampir di Karimun itu setiap bulan tuh ada kasus-kasus atau kejadian orang Karimun tuh gantung, bunuh diri. Iya. Kita kalau Bang Is perhatiin lah, ya hampir Iya. setiap bulan tuh ada berita-berita menyampaikan rata-rata mereka masalahnya persoalan-persoalan ekonomi. Iya. Ada apa dengan Karimun, dengan kondisi ekonomi di Karimun? Bang? Iya. Iya, saya juga prihatin ya, prihatin. Dalam hidup ini pasti ada ujian. Kita nggak boleh putus asa ya, apalagi kita bunuh diri atau lain sebagainya. Tapi tadi di dalam survei kami memang salah satu persoalan kita adalah kemiskinan, ya, kemiskinan. Makanya salah satu tugas besar saya nanti bagaimana menyiapkan lapangan pekerjaan, kemudian membuka peluang-peluang investasi gitu ya. Karena saya lihat memang benar di samping memang mungkin karena imannya nggak kuat barangkali ya, tapi memang terhimpit dengan ekonomi. Nah ini yang ya kepala daerah harus tanggung jawab, ya harus prihatin ya, walaupun itu adalah personality orang ya, tapi paling tidak kami memberikan peluang-peluang ya. Kalau istilah saya gini, bisa nggak kepala daerah itu bukan hanya kasih pancing dan umpan, sekalian dikasihin kolam sekalian, biar gampang mancingnya. Nah, artinya apa? Biar orang bisa punya duit, iya kan? Uang itu nggak bawa mati, tapi kalau nggak ada uang bisa mati juga katanya, gitu kan? Nah, jadi itu yang tadi ya kita prihatin lah. Mudah-mudahan itu juga salah satu faktor ya. Tapi kita coba solve the problem, kita coba pecahin masalah itu. Apakah memang karena memang terhimpit ekonomi atau memang ada kasus-kasus yang lain kan gitu. Itu yang. Tapi kalau saya lihat rata-rata ya walaupun kita nggak ya orang udah meninggal kan susah kita mau tanyain kan pertanyaan apa ya kan. Tapi kita lihat ya lebih kepada prediksi masalah-masalah ekonomi. Iya. Banyaknya lebih karena himpitan ekonomi. Iya. Emang apa ya kalau pertumbuhan ekonomi di Karimun atau pendapatan asli daerah Karimun, ngomongin soal ekonomi lah, maksudnya Oke. bagaimana sih Bang Karimun ini? Ya baik, kita tahu bahwa apalagi dengan COVID-19 ya, COVID-19 itu
kita tahu pendapatan negara PAD kami itu lebih banyak di tambang ya, tambang granit ya, mungkin lebih kurang 300 miliar. Tapi salah satu yang agak down itu adalah di wisata, hunian hotel, ya, restoran semuanya ya. Nah ini harus makanya kepala daerah ke depan harus lebih kreatif, ya, inovatif, bagaimana membuka peluang-peluang itu yang mungkin kami tawarkan ya, karena kita tahu bahwa kebutuhannya banyak, pulau-pulaunya banyak ya, infrastruktur juga harus kita benahi, sekolah-sekolah, kita butuh uang banyak sebenarnya untuk membangun Karimun ya. Kita tahu Kepri kan minus ya, minus 6,37% ya minus. Mungkin 2 kali dalam teorinya kan, kalau 2 kali minus kan terjadinya resesi. Kan? Nah kita berharap harus ada terobosan ya. Tapi ada satu yang unik. Sering orang bilang Kepri ini tapi aman-aman aja ya. Ya mungkin itu ada namanya economic underground. Economic underground. Tahu economic underground? Apa tuh Bang? Penyeludupan katanya. Itu harus kita lihat nanti. Apakah itu juga yang juga mengungkit ada daya ungkitnya ekonomi ya. Tapi kita lihat ya, karena itu variabel-variabel banyak. Kita tahu bahwa Kepri ini kan perbatasan dengan Singapura, Malaysia ya. Ada barang-barang yang masuk semuanya ya. Tapi paling tidak saya berharap ya minimal daya beli masyarakatnya tinggi, tetap survive ya gitu. Itu yang harus kita dorong. Kemarin kan dapat bantuan sembako, so itu untuk saya alhamdulillah lah, juga ada dana-dana untuk KUKM yang akan disiapkan oleh pemerintah, itu juga mendukung gitu. Iya, kalau lihat kondisi itu artinya ini Bang, kepemimpinan selama ini, apalagi kan yang incumbent saat ini kan sebelumnya udah dua periode ya, sebelumnya jadi wakil terus 5 tahun terakhir jadi bupati. Ada persoalan di situ Bang? Saya pikir gini,